A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita minta kepada dirinya untuk diberi kesadaran, diberi sifat-sifat yang mulia yang bisa membantu kita untuk bisa memfungsikan akal kita dengan baik dan memanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Salah satu faktor yang mencegah manusia untuk mencari tahu tentang suatu fakta, mencari tahu kebenaran, adalah taklid yang buta. Taklid adalah mengikutan seseorang tanpa didasari dengan argumen dan pengetahuan. Contoh, kita mengikuti ayah kita. Karena kita mengikuti ayah kita tanpa alasan, dan kita menganggap ayah kita adalah segala-galanya, apapun yang dikerjakan ayah kita adalah final. Apapun yang diputuskan ayah kita adalah final. Artinya tidak ada kebenaran selain apa yang disampaikan oleh ayah kita. Orang seperti ini, ia tidak bisa berdialog, berdiskusi dengan orang lain. Kenapa? Karena ia sudah membatasi kebenaran hanya ada pada ayahnya. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan mendapatkan celaan dan teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sudah melenceng dari kebenaran tapi tidak mau mencari kebenaran. Orang-orang musyrik itu, sebagian mereka ketika mengamalkan ajaran-ajaran yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, mereka tidak memikirkan apakah ajaran ini baik atau buruk, tidak. Mereka hanya memikirkan bahwa apapun yang datang dari nenek moyang itu baik. Jadi ketika Nabi datang mendakwai mereka, memberikan penjelasan kepada mereka dengan argumen yang kuat, dengan penjelasan yang kuat, mereka pun tidak menerima ajakan Nabi. Kenapa? Karena tadi mereka sudah membatasi kebenaran dan kebaikan ada pada ajaran nenek moyang mereka. Padahal kalau mereka sedikit saja menfungsikan akal mereka, menfungsikan fitrah mereka, maka mereka akan mendapatkan bahwa ajaran-ajaran yang mereka ikuti adalah ajaran-ajaran yang salah. Makanya kita telah membahas bagaimana kita mengetahui orang yang benar. Caranya adalah kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri, baru kita bisa mengenal siapa yang benar. Jadi kebenaran dan ajaran yang benar itu tidak bisa diketahui dengan manusia. I'rifil haqqa ta'rifu ahlah, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kenalilah kebenaran, maka kamu akan mengenali siapa yang benar. Lah, kita mendapatkan masyarakat kita sebaliknya. Kebalikan. Kenalilah seseorang, maka kamu akan mengenal kebenaran. Jadi kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib.
mengikuti seseorang tanpa ada alasan merupakan satu bentuk kezaliman terhadap kita. Karena kita adalah seseorang makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki kebebasan. Pertama, memiliki akal, memiliki kemampuan untuk berpikir. Semua ajaran, semua perkataan boleh masuk ke dalam telinga kita, tapi tidak sembarang perkataan, tidak sembarang ajaran bisa dijadikan keyakinan kita. Kenapa? Karena kita memiliki akal. Kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang sudah jauh dari kebenaran, kenapa kalian masih sulit untuk menerima ajakan Nabi? Kenapa kalian masih berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang kalian, padahal ajaran ini adalah ajaran salah? Jadi tadi para pemirsa, kalau kita ingin bisa mendapatkan kebenaran, memperoleh ilmu yang sempurna dan suci, maka kita harus bebaskan diri kita dari ikatan perasaan yang menjadikan seseorang menjadi tolak ukur. I'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Kenalilah kebenaran, maka kamu akan mengenal siapa yang benar. Ini adalah pesan dan kata mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ada suatu penjelasan yang menurut saya penjelasan yang logis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah dalam salah satu surah Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kepada orang-orang yang masih berpegang dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar, katakanlah kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kenapa kalian tetap berpegang teguh dengan ajaran kalian, ajaran yang batil? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kenapa kalian mengikuti ajaran kaum-kaum terdahulu kalian, padahal ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Mereka adalah sesat dan mereka menyesatkan banyak orang. Kenapa kalian masih mengikuti mereka? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetuk hati nurani para orang-orang yang mengikuti ajaran nenek moyang mereka, ajaran yang telah dijauhkan dari kebenaran, ajaran palsu. Kenapa kalian masih bersikukuh memegang ajaran-ajaran yang batil? Padahal kalau kalian menggunakan akal kalian dan pikiran kalian, kalian akan mendapati bahwa ajaran ini adalah ajaran yang salah.
Aku telah mengutus nabiku supaya mengajak kalian memeluk agama yang aku ridhai. Lepaskanlah dirimu dari cengkraman ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar. Masuklah ke dalam agamaku. Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala dan ajakan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memang masih bersikukuh untuk berpegang teguh dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Baiklah pemirsa, kita akhiri pembahasan kita dengan kata salam. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.